Kamu berhenti, tapi belum siap ustaz. Itulah adab untuk menghormati imam. Jadi begitu kita baca doa kita, ketika dia begitu imam mulai membaca, kita diam, stop bacaan, dengarkan imam baca. Oke? Berarti kita tak usah menyelesaikan doa kita kalau tak sempat. Itu yang berilmu. Oke? Nah, lantas begitu imam baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam pun harus punya ilmu. Begitu selesai waladdallin, dia imam berhentilah sebentar, sekurang-kurangnya 5 ketukan. Diam. Untuk apa? Memberikan kesempatan jamaah yang diam tadi ini untuk mengulang baca Fatihah. Sebagian hadis mengatakan tidak sah bagimu jika engkau dalam sholat itu tidak membaca Fatihah, karena Fatihah adalah rukun dalam sholat. Begitu baca dia, mau masuk bacaan berikutnya, imam baca surah Bismillahirrahmanirrahim, berhenti membaca Fatihah, balik dengar kepada imam yang baca surah. Makanya imam yang bijak itu adalah memberikan kesempatan kepada jamaah agar dia bisa menikmati bacaan Fatihahnya, walaupun sampai batas tak selesai dari surah Al-Fatihah yang 7 itu, tapi dia sudah memulainya. Maka kekurangannya itu telah disempurnakan kembali dengan apa yang telah dilakukan imam. Itu nama sholat berjamaah. Nah, jangan kita sentak terus. Imam baca, kita pun baca. Akhirnya berani bacaan, kita pun lupa di sini. Kita tidak menyimak bacaan imam. Di dalam surah Al-Waqiah, ya, Pak, di situ di ayat hampir terakhir dikatakan, jika engkau membacakan Al-Fatihah, maka dengarkanlah bacaan. Oke, tuh. Nah, begitu selesai, kita rukuk. Rukuknya kita, saya tanya kepada ibu, ini biasanya dalam kalau permasalahan ini biasanya dalam sholat sunnah seperti tarawih. Kenapa? Begitu kita rukuk, ya Bu, apa yang harus kita siapkan dulu? Allahu Akbar. Ini rukuk. Apa itu? Mengejar bacaan Subhanallahil Azim atau tumanina dulu? Abu, tumanina. Bacaan itu sunnah kita baca, tapi tumanina wajib. Nah, ini sholat orang ya dengan ilmu. Ya, begitu seterusnya sampai dengan selesai. Satu. Yang kedua, bagi kita yang melaksanakan puasa, kan harus dengan ilmu kan? Dengan ilmu. Tahu kita kapan waktu imsak, tahu kita kapan waktu mulai menahan diri, tak boleh melakukan apapun karena sudah dimulai puasa. Kemudian selama puasa jaga dirimu, apa? Jangan membatalkan puasa dan jangan juga membatalkan pahala puasa. Itu orang yang berilmu. Kalau dia puasa juga cuma lapar dan haus, tapi cakapnya juga menghibah kepada orang lain, berarti puasanya tak berilmu. Itu makanya kepada kita ya, berilmu. Siapkan diri, ngaji itu berilmu. Saya pas malam ini ketika pulang dari di Nabawi, selesai sholat asar, itu orang-orang Madinah dengan baju kebesarannya, baju putih jubah, kemudian ini warna merah putih, taruh pakai yang macam-macam rotan terus ini, dan ada masjid. Kelompok sana, kelompok sana. Saya cuma berpikir, makanya orang-orang di Madinah ini habis Quran semua lah ini. Wah, tasbih loh ini. Baca Quran, saya kan masing-masing pegang Quran. Sama Quran dengan Pak yang Indonesia tadi di kota Madinah juga sama pegang orang itu begini. Saya pun Indonesia dekat, bisa bilang saya dekat Indonesia dekat. Ternyata mereka sedang menuntut ilmu
Sini maunya besok harapan ada. Kelompok sini dibikin 13 orang kelompok. Gurunya satu. Yang dibaca apa? Memulai membaca Fatihah dengan benar, sesuai dengan makhraj dan hukum tajwid. Fatihah. Nanti di sana kedua saya dengar bukan Ali Imran, surah Al-Ikhlas. Satu-satu mau baca, simak sama gurunya, simak. Juga sampai lisannya itu menunjukkan kepada yang tahu, ya kan? Ini cara membaca, supaya kalau mereka belajar bagus bacanya, apakah langsung jadi imam dan masjid Nabawi? Tidak. Sekurang-kurangnya dia akan selalu berhadapan dengan Allah. Dia setiap sholatnya harus baca Fatihah. Baik itu ketika baca maupun sedang sendirian, maka baikkan bacaan itu. Itu kan kalau baca sholat berjamaah lama, tapi kalau sholat sendirian yang cepatan. Kadang-kadang masih lagi selesai awal ini dari awal 10 ini belum selesai awal 1, 2, 3, 4 sudah rukuk ya. Apa boleh yang dibaca ini? Jadi makanya cari sesuatu itu agar baik amalannya. Jangan ikut-ikutan saja. Mohon maaf saya Bapak Ibu sekalian, di tempat saya itu ada dia orangnya. Dia tidak bisa baca Quran, tapi dia bisa. Dia tidak tahu huruf Al-Quran, tapi dia bisa membaca. Ketahuannya dia khatam Quran. Khatam Quran saya mulai dari sini, dia sambil saya ini. Wes Pak, Bapak giliran la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Baca Pak. Udah Ustaz aja lah. Udah baca Pak, pendek. Udah Ustaz aja. Jadi Bapak mau baca enggak? Ya usah, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampai selesai. La ilaha illallah. Saya. Kemudian dia bermain lagi sama saya. Ustaz. Ustaz enggak bilang itu tadi bacanya. Kalau itu aku hafal kan. Artinya apa? Tak berilmu baca Qur'annya. Maka bekal sekali satu kali yang paling utama, maka kita mengaji, ya, wirid semuanya itu, ya, adalah mengaji. Begitu kan Bu? Kalau kata yang lebih kita nak mengaji itu sama dengan betul-betul ilmu lah, belajar Quran, gila mengaji, ya kan? Tapi sebagian daripada dulu ketika orang-orang di Jawa sana, kalimat ngaji itu berasal dari sana. Ngaji dari bahasa Jawa itu, tapi disingkat orang itu. Ngaji itu sangat 9, siji. Jadi ngaji 91. Ada apa dengan 91 ini? Ternyata orang yang mengaji itu dengan 9 itu dia akan menyempurnakan kebaikannya dengan 9 lubang yang ada di dalam dirinya, karena disitulah sumber dosa. Ya kan Bu? Ada berapa lubang di dalam diri kita? Hitung dulu. Mata berapa Bu? Mata 2. Telinga 2. Mata, ya kan? Hidung 2, berapa? 6. Mulut 1, 7. Di bawah buka sama belakang tak menceritakan 9 kan? Mengaji kita supaya apa? Mata ini bisa menengok yang baik-baik, itu kan? Telinga ini dengan mengaji, dengan belajar supaya bisa mendengar yang baik-baik. Hidung kita ini menciumlah cium yang menjadi hakmu yang baik. Mulut nih berkata dengan perkataan yang baik. Kalau orang sudah belajar, maka dari mulutnya itulah ada keluar kata fatwa baik. Yang di bawah 2, muka depan belakang 1, maka
Jadi kalau Ucen itu bilang akhirnya kita kepada satu lubang yang satu, lubang kubur. Sekarang ukurannya sudah nggak 1 kali lagi, karena sudah sempit, jadi 40 cm kali 2 meter. Ya Bu, saya pengurus tanah wakaf yang di Jalan Krakatau. Di sana sudah tumpang tindih. Apalagi yang di Jalan Ampera, udah tak ada tempat lagi. Kesanalah kita kopi nanti dibawa sosak-sosak. Kata kepada kita ini seluruh sampai siapkan ini. Apa katanya? Napas terhenti, lemahlah diri, jasad terbalik, tidak bergerak, tiada lagi kawan ketawa, tinggallah pangkat harta berlimpah, ke tempat